لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني أن تكون علته من الحماقة. Wasani utawi kang kapindo iku antakuna yen to ana apa illatuhu penyakite man iku minal hamaqati saking kumprung iku minal hamaqati saking kumprung wa huwa utawi al-hamaqah aidon halimaneh iku layak balu ora nerima iku layak balu ora nerima apa al-hamaqah al-ilajah ing den tambani al-ilajah ing den tambani kama kola kaya oleh dawuh sapa Isa Nabi Isa alaihi salamu inni satemene ingsun iku ma'ajaztu ora apes sapa ingsun an ihya'il mauta saking nguripi pira-pira wong mati wa qad ajaztu lan teman-teman apes sapa ingsun mu'alajatil ahmaki saking nambani piro-piro wong kang kumprung gini mu'alajatil ahmaki saking nambani wong kang kumprung wadzalika utawi mengkono-mengkono al-ahmak iku rajulun wong lanang yastagilu kang sibuk sapa rajul bi talabil ilmi kelawan golek ilmu zamanan ing dalem mangsa qalilan kang kidik wa yata'allamu lan belajar sapa rajul syai'an ing suwi-wiji minal ilmi kang saking ilmu al-aqliyih kang bangsa akal wasyar'iyih kang lan bangsa syarat wasyar'iyih lan bangsa syarat fayas'aluh nuli takon sapa rajul wa ya'tariduh lan melawani sapa rajul min hamaqatihi krana kumprunge rajul alal alimi ing atase wong kang alim al-kabiri kang gedhe allazi madha kang wis kelewat allazi madha kang wis kelewat apa umruhu umure alim fil ulumi ing dalem pira-pira ilmu al-aqliyati kang bangsa akal wasyar'iyyati lan bangsa syarat wa hadal ahmaku utawi ikilah wong kang kumprung iku la ya'lamu ora ngerti sapa hada wa yadhunnuh lan nyono sapa hada annama ing sak temene barang askalah kang angel apa ma atau uskilah kang den muskilaken apa ma alaihi ing atase hada huwa yawma aidon halimaleh
iku muskilun kang muskil atau angel alal alimi ing atase wong kang alim al kabiri kang gedhe. Fa idza lam ya'lam maka ing dalem nalikane ora weruh sapa sail hadal qadra ing ikilah kira-kira yakunu moko ono apa su'aluhu pitakone sail apa su'aluhu pitakone sail iku minal hamakoti krana kumprung atau mergo saking kumprung. Fayam bagi moko sayukjo apa alla tastagilah yen to ora sibuk sapa sira bijawabihi kelawan jawab sail Bismillahirrahmanirrahim. Wasani antakuna illatuhu minal hamaqah. Jenis orang yang kedua yang di situ tidak akan bisa untuk dinasehati dengan ilmu, tidak akan bisa sebuah jawaban dari pertanyaan itu bisa memuaskan terhadap hatinya, dan bahkan tidak menjawab itu jauh lebih baik daripada sibuk untuk menjawab pertanyaan darinya, yaitu orang yang penyakit bodohnya itu disebabkan karena hamakoh. Ahmak atau hamakoh itu adalah satu ketololan atau satu kebodohan yang ada pada diri seseorang, namun sejatinya orang tersebut itu tidak pernah merasakan itu semua ada pada dirinya. Ada orang itu bodoh tapi tidak merasa bodoh. Ada orang itu tolol tapi merasa paling hebat. Ini saya kocak ahmak kan. Kalau orang itu bodoh, merasa bodoh, maka akan mudah untuk diberi asumsi sebuah keilmuan, diberi sebuah nasihat, wejangan, karena dia itu memang haus dan merasa dirinya itu bodoh. Nah, yang sulit itu jika kita mendapati orang yang memiliki kebodohan namun dirinya merasa tidak bodoh. Sama dengan orang yang di situ pura-pura tidur kata kemarin. Kita bangunin orang yang tidur betul, dikasih percikan air itu langsung bangun, atau langsung ditarik itu langsung bangun. Tapi membangunkan orang yang pura-pura tidur itu senajan ditarik sampai berdiri pun tetap merem dia. Kenapa? Karena ya memang pura-pura. Itu ya. Orang yang ahmak itu kata tadi tidak merasa dirinya itu bodoh, senajan secara hakikatnya dia itu bodoh. Lah inilah orang yang juga tidak bisa diobati penyakit bodohnya, sulit untuk ngobatin. Wa huwa aidan la yaqbalul ilaj, dialah orang yang juga tidak bisa menerima diobati, tidak bisa diobati penyakitnya, sebagaimana sabda Nabi Isa alaihi salam, inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Kata Nabi Isa, saya itu sama sekali tidak lemah. Artinya saya itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang meninggal. Karena itu memang
bagian daripada mukjizat beliau. Namun saya itu tidak mampu untuk mengobati penyakit orang-orang yang tolol. Ini kata Imam Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau cuma orang mati saya hidupkan, insya Allah saya bisa, saya mampu. Cuma ngobatin orang yang ahmak itu yang saya tidak mampu. Lah siapalah kena yang mampu lah. Orang yang salah namun tidak merasa salah, menasihatinya itu sulit ya. Daripada orang yang memang salah kemudian dia itu sadar akan kesalahannya, walaupun senajan marah-marah tapi sadar saya berada di posisi yang salah, dinasihatin pasti dipikir malam harinya. Tapi jika berurusan dengan orang yang merasa benar, ini merasa, urusan merasa, meyakini, menyangka, itu hal yang sangat rumit sudah. Menyangka, mengira, kemudian meyakini dirinya benar, ternyata salah sebetulnya. Dinasihati, diberi petunjuk, ya tidak mau dia. Wong dia sudah berada di tempat yang benar, di jalan yang benar. Nah ini yang disebut dengan ahmak. Wa zalika rajulun yastagilu bi talabil ilm zamanan qalilan. Ahmak itu khususnya dalam persoalan ini adalah seorang yang sibuk mencari ilmu di sebagian waktu saja. Zamanan qalilan, di waktu yang sangat sebentar. Wa yata'allamu syai'an minal ilmi, kemudian dia belajar sedikit daripada ilmu, ilmunya ilmu akli secara logika, ilmu syar'i secara syara'. Lalu dia itu bertanya kepada al-alim al-kabir, seorang kiai, seorang ulama yang sudah besar, keilmuannya sudah nyegoro atau mutabaharun fil ulum, orang yang sudah luas keilmuannya. Kemudian setelah bertanya kepada orang alim tersebut, dia i'tirad, menyangga atau menentang atau tidak setuju dengan pernyataannya, dan menganggap bahwa persoalan yang muskil, yang sulit untuk dia tangani, itu juga sulit ditangani oleh orang alim yang besar. Maka santri yang demikian ini hendaknya jangan sampai dinasehati, diberi jawaban sebuah ilmu jika dia itu meminta. Paham maksudnya? Ini kepada santri mondok nyari ilmu sekejap mondok. Kemudian saya pelajarin kerukun ilmu logika, ilmu syariat, tapi tidak mendalami masalah hakikat wa ma'rifat wa tariqah depan kerukun dengan syariat. Lalu di sana dia mendapatkan masalah, ada masalah yang tidak dia pahami, atanya ke guru, ke kiai. Pak Kiai, kulen di masalah nganika. Terus dia menikah kiai, jawab sareng kiai, dia tidak nerima. Setelah dia tidak nerima, malah menyimpulkan, oh berarti pokok bilang kau tak bisa, merasa sulit dalam memahami ilmu ini, maka kiai itu pun tidak mungkin bisa. Itu saja. Wong di sana saya yakini tidak mungkin bisa. Pokok bila kau tak mampu, maka dia, orang yang juga alim itu, divonis atau diyakini atau dikira sebagai orang yang juga kesulitan. Ini merasa dirinya paling pintar. Ada saya ucap ahmak karena dirinya bodoh, belum nyampe derajat syekh, derajatnya seorang guru,
tapi merasa semua masalah yang dihadapinya yang sulit untuk dipecahkan itu juga sulit dipecahkan oleh seorang guru. Ini kepada contoh santreh atanya ke guruna tentang logikanya mandi junub. Kiai membeda orang antara ke WC, kemudian mengeluarkan air besar di WC. Air besarnya sebesar terong Kiai, panjangnya 1,5 meter Kiai misalkan. Tapi syariat kenapa kok di situ memerintahkan dia untuk wudhu saja, tidak perlu untuk mandi Kiai saat hendak melakukan ibadah yang perlu wudhu. Sedangkan orang suami istri yang bersenggama di atas keranjang, walaupun 1 tetes, walaupun tidak sampai menetes sekalipun, pokok keluar dari batas dohir kemaluan, kenapa kok wajib mandi Kiai? Oh, ini logikanya tidak masuk akal Kiai. Kiai tentang gara-gara letak sesuai pikiran. Bejana saya keluar raja, mandi raja bejan, kan begitu? Man keluar kene berarti kalau wudu itu pikirannya santri cete. Baru ngaji saja sudah merasa paling luas ilmunya. Kena kesalahan sedikit atau masalah sedikit, merasa semua orang pun tidak akan bisa menjawab. Paham ya? Nah ini kalau ada santri yang bertanya demikian, ini kedebun Imam Ghazali, tidak perlu ditanya. Kenapa? Dia itu masih belum nyampe martabahnya, derajat ilmu yang perlu dia miliki. Padahal kalau dijawab lewat Fathul Qorib tidak mungkin ketemu. Jawab bahkan lewat dalam mabadi fikih tidak mungkin ketemu. Ternyata ketika ditelusuri, kamu ngaji fikihnya sampai mana? Mabadi Kiai, sulam taufik Kiai. Ya coba menjawab kalau memang ngajinya masih nyampe sana. Padahal ulama sudah jelas mengatakan ketika mengeluarkan hadas besar walau hanya setetes itu memerlukan perjuangan yang begitu besar. Lalu untuk mengeluarkan yang namanya hadas kecil senajan itu besar seperti kotoran BAB itu walaupun besar tidak memerlukan ikhtiyari, tak memerlukan bijuhdin kasir wajuhdin kabir misalkan, perjuangan yang begitu besar. Kemudian alasan yang kedua ulama, hasil daripada keluarnya cairan yang berbeda tadi itu memberikan efek yang sangat berbeda pula pada tubuh. Orang nikah melastarih AWC walaupun keluar raja pasti tegas. Apa? Legah, tabu aromasa legah. Tapi man sekeluar nikah mani walaupun itu sedikit akan lemas kendor alias kero. Itu membutuhkan energi untuk membangkitkan dan memulihkan tenaga kembali. Energi itu bisa pulih dari ulama khususan fi madhabil Hanabila wal Hanafiyah. Itu hanya satu solusinya, yaitu dengan mandi. Karena dengan mandi semua energi tubuh akan pulih menjadi segar bugar kembali. Makanya Allah itu wa rasuluhu sangat mempertimbangkan itu semua sebagai muqabalah, perbandingan sampian yang sudah lemah gara-gara mengeluarkan cairan yang dahsyat itu maka disyariatkan mandi besar agar kamu bisa pulih kembali, segar dan bugar kembali.
boleh saatannya boleh santri. Awudu seakan tok buri malah mau saya becoin ada di bandian boleh. Tanang saya becoin mak mandeman ge syariat ada dalam negara bagi kiain saya bersalah lah. Syariat yang disalahkan. Ada juga yang mengungkapkan doa itu harus pakai Allahumma. Kalau udah pakai Allahumma bukan doa berarti Allahumma itu apa? Anda yang masih belajar jurumiyah kemudian mengkritisi orang-orang yang sudah al-mutabahhar fin nahwi, yang sudah alim di bidang nahwu. Doa itu tidak harus Allahumma. Allahumma itu apa sih? Ya Allah, ya nidanya itu diganti dengan mim. Berarti itu nida sebuah panggilan. Allahumma itu hanya ya Allah. Doa itu adalah amar, perintah. Hakikatnya di situ perintah. Merintah dari orang sederajat lebih rendah kepada orang sederajat lebih tinggi aja bahasana doa. Kalau dari atas ke orang semabe atau orang sebebere saya kocak amr, perintah. Kalau dari orang yang setara seperti sampean ke kanjana itu saya kocak iltimas. Sama-sama perintah semua, cuma bahasanya beda. Sesitong nyoon ke pengiran, sampean nyoon ke pengiran meminta kepada Allah itu kan merintah kan. Ya Allah beriin kula sepeda motor Gusti. Kan sama dengan ya Allah kami memohon sepeda motor Gusti. Cuma bahasanya lebih halus. Man aslina itu kan minta ke pengiran. Beriin apa Gusti? Kula sepeda motor, merintah. Itu bagi yang alfiyah. Berarti menyatakan amar, setiap amar itu bisa bermakna doa jika diarahkan kepada orang yang derajatnya jauh lebih tinggi. Kemudian mendebatlah kepada orang yang balaghah, manteknya luar biasa. Lah, ini kenapa kok bukan amar kemudian dianggap sebuah amar? Ini fi'il madhi. Dia belum nyampe ke balaghah, tapi mendebat orang-orang balaghah. Dalam balaghah aturannya fi'il madhi pun itu juga bisa bermakna amar. Contoh sallallahu ala Muhammad. Shalla mugi-mugi paring rahmat. Kira petet radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi paring ridho, semoga Allah beridho. Itu bukan amar tapi mati. Ada di mana? Di balaghah itu ada. Artinya apa? Kalau ada santri yang baru mengaji, mencari ilmu, kemudian mendapati sebuah masalah, maka jangan menyimpulkan masalah tersebut akan sulit untuk diungkap, diselesaikan oleh semua orang-orang yang alim selain dirinya. Dia itu pertama kali harus sadar tentang kedudukan dirinya, sebatas mana dia itu belajar dan sebatas mana dia itu faham. Itu pertama kali, agar dirinya itu tidak menjadi orang yang ahmak, orang yang tolol. Dia itu bodoh tapi merasa seperti orang yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau ketemu dengan orang yang tak sadar semacam ini, fayam bagi Allah tastagila bijawabih, maka hendaknya jangan kau sibuk untuk menjawab permohonan dia atau permintaan serta pertanyaan dari dia, gitu ya. Wasalisu ayyakuna mustarsyidan wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala kusuri fahmih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.